Jadi mulailah kita memperkenalkan dengan tindak pidana kekerasan seksual itu yang mencakup 9 itu. Apa 9 itu? Ya, apa itu? Ya, pertama adalah pelecehan seksual non-fisik. Kalau dulu nggak dianggap loh ya ini, nggak dianggap sebagai kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini masuk dalam tindakan kekerasan seksual yang orang dapat dipenjara. Gitu. Yang kedua adalah pelecehan seksual fisik. Ya, itu kita sudah tahu bersama ya, tadi non-fisik, yang kedua fisik. Yang ketiga, ini yang juga mungkin baru ya, pemaksaan kontrasepsi. Sampai ini pun diurus gitu ya. Ya, orang dengan biasa. Iya, ya dengan kekuasaannya orang sewenang-wenang memaksakan penggunaan alat kontrasepsi. Yang keempat itu pemaksaan sterilisasi. Ya, terus yang kelima, ini nih yang penting nih, pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini termasuk di dalamnya perkawinan anak kan, karena orang tua punya kewenangan, punya kekuasaan untuk memaksakan kepada anaknya relasi kuasa yang tidak setara, maka perkawinan anak terjadi. Nah, itu masuk dalam kekerasan seksual. Ini menjawab dari undang-undang kita yang sudah dinaikkan jadi usia perkawinan 19 tahun ya, dari 16 tahun. Jadi tindakan pidananya di sini. Yang keenam, penyiksaan seksual. Yang ketujuh itu eksploitasi seksual. Berikutnya kedelapan itu perbudakan seksual. Ini waktu itu perdebatannya panjang sekali karena perkosaan atau eksploitasi seksual itu belum tentu bisa menyentuh yang namanya perbudakan seksual. Jadi perbudakan seksual masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang terakhir, ini yang baru ya, saya kira ini masa pandemi ini sangat memicu menaikkan kasus, yaitu kekerasan berbasis elektronik. Ini banyak sekali yang mengalami. Ya, jadi kalau ada 9 tindakan-tindakan tersebut, kita sudah bisa melaporkan sebagai tindakan melawan hukum dan itu sebuah tindakan kekerasan seksual, dan dengan hukuman yang berbeda-beda ya, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Baik. Nah, ini kan kalau remaja kan dari 9 tadi. Ini kan nggak mudah ya ketika orang sudah mengalami kekerasan, pelecehan. Jadi untuk mengatakan saja itu luka yang kedua kali. Kita mengoyak yang kedua kali, dia pun nggak mudah bertutur. Nah, strateginya gimana supaya perempuan kita, remaja kita, anak-anak kita mampu mengatakan, mampu menyampaikan, atau kemana mereka dapat mengadu seperti itu? Pendidikan keluarga, pendidikan komunitas, di publik, kemana mereka bisa mendapatkan perlindungan? Undang-undangnya sudah ada. Nah, perlindungannya akan seperti apa mereka dapat? Ya, kalau proses pengaduannya sama dengan proses-proses pengaduan tindak pidana yang lain, tapi dalam hal ini ada lembaga-lembaga layanan. Jadi jadi ada 2 ya, aparat penegak hukum ya, sama dengan kasus-kasus yang lain kita melapor ke polisi, ngelapornya. Terus yang kedua ada unit UPTD ya, kok bisa hilang saya, UPTD itu ya, setiap hari diomong namanya ya, layanan terpadu ya, unit yang ada mulai dari kabupaten itu ada. Layanan ini ada layanan pemerintah, ada layanan masyarakat, karena dua-duanya itu ada di dalam undang-undang. Jadi
Dulu kan nggak dianggap kalau layanan masyarakat. Sekarang sama derajatnya itu layanan masyarakat itu. Jadi teman-teman kalau remaja ya, terus yang kedua ya juga ada peran keluarga, peran masyarakat dalam pencegahan, dalam penanganan gitu ya, dalam pendampingan. Jadi yang terdekat pastilah keluarga ya, pasti keluarga. Tapi tidak semua remaja itu terbuka sama keluarganya. Nah itulah dibutuhkan namanya peer group ya, teman sebaya. Teman sebaya itu kan bisa teman sekolahnya, atau teman dalam menyalurkan hobi, atau teman-teman ya teman olahraga, teman tetangga sebelah gitu. Nah ini yang memang penting sekali sekolah-sekolah itu memberikan sebuah layanan. Jadi sekolah itu juga punya kalau di sekolah itu kan ada bimbingan konseling ya, BP itu ya, bimbingan konseling, kemudian ada ruang UKS gitu ya. Nah itu mestinya sekarang sudah mulai dikembangkan, guru itu juga paham tentang 9 bentuk kekerasan seksual dan undang-undang ini, sehingga kalau ada konseling di sekolahnya, dia sudah, guru itu sudah memancing itu memancing, mulai menggali. Jadi menggali sejauh mana ini terjadi kekerasan seksual. Jadi ini dibutuhkan sensitivitas gurunya. Jadi memang penting sekali guru-guru atau para pendidik itu juga memahami undang-undang ini. Jadi di sekolah adalah wilayah rumah kedua kan bagi anak-anak itu, dan mungkin di luar sekolah tersebut juga bisa menggunakan forum-forum ya. Ada sekarang kan ada misalnya klub hobi olahraga, melukis atau itu. Nah teman-teman sebaya itulah yang memang sama-sama kita perkenalkan, kita sosialisasikan bahwa kita ini punya undang-undang yang melindungi perempuan maupun laki-laki dari kekerasan seksual. Selain itu juga itu kan anak-anak yang sekolah. Nah, gimana anak-anak yang ke sekolah? Gitu ya. Ya, jadi di desa-desa, di komunitasnya gitu. Kalau kami mengembangkan namanya pos pengaduan perempuan. Jadi di desa-desa itu ada sebuah kelompok perempuan yang memang mereka sudah teredukasi, terorganisir. Mereka tahu bahwa ada setiap kekerasan terhadap perempuan itu jangan pernah diberi ampun dan ada perlindungan hukumnya. Apalagi sekarang itu ada undang-undang yang spesifik ini, dulu menangani KDRT, perkawinan anak gitu. Nah, jadi di desa-desa itu yang kami kembangkan sekolah perempuan itu ibu-ibu rumah tangga biasa, ibu pedagang, petani, nelayan perempuan itu mengembangkan yang namanya pos pengaduan perempuan. Ada juga yang menggunakan radio, jadi radio di desa. Nah itu tempat melapor. Nah untuk ininya kemudian didampingi ke UPTD, Unit Pelayanan Terpadu. UPTD. Iya, kalau yang di daerah itu terpadu ya. Pelayanan terpadu itu di daerah-daerah. Ini menarik sekali ya. Ternyata di beberapa titik sekolah perempuan ya, sekolah perempuan yang didirikan oleh Kapal Perempuan ini sudah ada semacam pos pengaduan perempuan masuk kasus-kasus kekerasan ini ya. Jadi bisa di situ juga aktif radio, kemudian aktif komunitas perempuan gitu ya. Ini menarik sekali, mudah-mudahan ini berkembang terus untuk seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya. Terima kasih. Ini penting sekali, dan kemudian teman-teman muda kita juga menjadi bagian kemudian dalam kerja-kerja penguatan undang-undang ini. Baik, kemudian kita ingin melihat bagaimana sih kemudian
kasus-kasus yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah bicara seperti apa undang-undang ini melindungi, kemudian ada 9 bentuk kekerasan, kemudian dan juga pengawalannya kan seperti apa, pentingnya pemahamannya menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat termasuk pendidikan. Nah, kita ingin melihat contoh dekat kasus yang ada selama ini, terutama yang kasus ini yang elektronik, berbasis elektronik ini, yang media gitu ya, media sosial atau apapun lah bentuknya. Contoh-contohnya bisa nggak share ke kita untuk pengalaman? Ya, ya kalau masa pandemi ini kan pengaduan yang melaporkan semakin meningkat ya, kasus kekerasan. Saya kira di satu sisi kita ya sedih ya, kekerasan berbasis elektronik ini merupakan kekerasan yang baru diangkat, tapi juga banyak sekali terjadi, terus masa pandemi juga semakin banyak gitu. Tapi di sisi lain ini saya kira ini perkembangan baru, karena perkembangan yang baik karena orang berani melaporkan. Korban juga berani bersuara. Nah, Mbak Ibet, saya ingin menyampaikan sebenarnya ya, kalau dalam keberhasilan undang-undang ini ya, kita harus berterima kasih pertama kali kepada korban. Karena korban bersuara, maka ini semua bisa kita angkat bersama-sama. Kekerasan berbasis elektronik itu juga karena korban bersuara. Kalau korban tidak bersuara, kita nggak nangkep itu. Memang ada dulu Kak, pernah kita terpikirkan kekerasan seksual berbasis elektronik.